Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang semuanya adalah bentuk penjelasan, ya. Bentuk penjelasan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah. Ini informasi dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, bagaimana keagungan dan kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya jangankan kita berbicara tentang keagungan dan kebesaran Allah SWT, kita berbicara tentang keagungan dan kebesaran makhluk yang diciptakan oleh Allah saja, kita sudah melihat keagungan yang sangat luar biasa. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sempat singgung bagaimana keagungan dan besarnya malaikat Allah SWT. Malaikat Jibril, salah satu di antaranya, dari 8 malaikat yang menjunjung arsy Allah pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Di mana malaikat penjunjung arsy ada 8 orang kata Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang besarnya malaikat ini. Besarnya malaikat ini dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku telah diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian tentang malaikat penjunjung arsy ini." Nabi SAW bersabda, "Ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masirata 500 amin." Jarak antara ujung telinganya sampai pundaknya sejarak 500 tahun perjalanan. Ini malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan kebesarannya. Maka Nabi SAW menceritakan tentang Jibril dalam pembahasan hadis yang lain. Aku melihatnya dalam bentuk rupa yang dia diciptakan oleh Allah seperti itu. Dia memiliki 600 janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan tatkala dia bentangkan sayap yang penuh dengan keindahan ini, kata Rasulullah, maka akan menutupi langit dan bumi. Ini baru ciptaannya subhanahu wa ta'ala. Belum kita berbicara tentang Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya tatkala kita memahami keagungan Allah dari apa-apa yang diciptakan olehnya. Kemudian kita membaca ayat dan hadis yang menceritakan tentang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bandingkan dengan kita hanya mungkin debu kecil yang berada di alam semesta. Tapi yang paling kecil ini pula yang paling sombong dan angkuh. Paling sombong dan angkuh. Ya, paling sombong dan angkuh. Disuruh ibadah tidak mau. Padahal yang lain, makhluk yang lain ibadah kepada Allah. Gunung begitu besarnya ibadah kepada Allah. Semua makhluk yang ada di alam semesta beribadah kepada Allah. Datang kita makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling kecil, kita pula yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semua dalil yang disebutkan oleh beliau adalah informasi tentang keagungan dan kebesaran Allah yang wajib kita imani untuk agar kita mengagungkan dan membesarkan Allah sebagaimana semestinya. Tidak seperti orang-orang musyriki, tidak seperti orang-orang kafir Quraisy. Maka dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang habrun minal ahbar, seorang ulama dari ulama Yahudi. Jadi disebut dengan habrun, ahbar, ulama atau disebut juga pendeta. Dari ulama dan pendeta orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi dahulu terkenal dengan orang-orang yang memiliki wawasan keilmuan yang luas. Karena mereka memegang kitab suci, yakni Taurat. Ya. Karenanya dalam beberapa pertemuan yang lalu
kita telah sebutkan bahwa orang kafir Quraisy di kota Mekah tatkala ingin mengetahui hakikat tentang seorang pemuda yang mengaku menjadi nabi di kalangan mereka ini Muhammad SAW, maka mereka mengutus utusan mereka untuk mendatangi alim ulama Yahudi bertanya tentang mereka. Ini menunjukkan saat itu orang yang memiliki keilmuan dan memegang kitab suci adalah bangsa Yahudi. Maka ja'a habrun minal ahbar, datanglah salah satu di antara alim ulama dari alim ulama Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak ya terjadi seperti ini, dialog komunikasi antara Nabi dengan mereka khususnya tatkala beliau di Madinah. Karena di Madinah saat itu ada 3 kelompok Yahudi. Ada 3 komunitas Yahudi di kota Madinah. Sehingga terjadi interaksi, terjadi perbincangan, terjadi dialog beberapa kali antara Nabi dengan mereka. Sampai sebenarnya, ya sebagaimana maklum dalam sejarah, mereka bisa memastikan bahwa ini adalah Nabi yang disebut dalam kitab suci yang mereka pegang. Inilah orangnya. Ya, inilah orangnya. Tapi mereka tetap apa? Mereka tetap menolak. Mereka tetap tidak mau beriman. Padahal mereka tahu. Sampai seorang di antara mereka mengatakan, apakah dia Nabi yang disebut dalam kitab suci kita? Maka dia mengatakan, iya, dialah orangnya memang. Memang dialah orangnya. Nabi yang dijanjikan akhir zaman, dialah orangnya di Muhammad Ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sikap kita? Maka alim ulama mereka mengatakan, tetap memusuhinya selama kita hidup. Ya, tetap memusuhinya selama kita hidup. Artinya kita tidak mau mengikutinya. Ini semua dikarenakan kedengkian mereka karena Nabi akhir zaman tidak lahir dari kalangan mereka, ya, dari kalangan Bani Israel. Jadi dialog seperti ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu di antara alim ulama mereka, datang mengunjungi Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia tidak bertanya, tapi dia menyampaikan informasi tentang apa yang mereka baca dalam kitab suci mereka. Yang pada kesempatan-kesempatan yang lainnya mereka bertanya, ya, apakah anda tahu ini? Apakah anda tahu ini ya Muhammad? Mereka mengetes. Mereka bertanya kepada siapa? Kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang mereka baca dalam kitab suci mereka. Tapi di sini mereka tidak bertanya, tapi mereka menyampaikan sesuatu yang mereka baca, mereka ketahui dalam kitab suci Taurat. Mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati, maksudnya dalam kitab Taurat, annallaha yaj'alu samawati ala isba' wal aradina ala isba' wasyajara ala isba' wathara ala isba' wasairal khalqi ala isba' fayaqulu anal malik. Ya Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab Taurat bahwa kelak pada hari kiamat, ini ceritanya, sesungguhnya Allah SWT meletakkan langit-langit yang pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa langit ada 7 lapis. Langit ada 7 lapis. Ya. Allah SWT letakkan 7 lapis langit tadi di atas jarinya. Wal aradina ala isba'. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan bumi di atas 1 jarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan asy-syajar, pepohonan di atas jari. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wathara ala isba' wal aradin. Pertama bumi, kemudian pohon, kemudian thara ala isba', semua makhluk di atas jari. Kemudian as-thara artinya tanah ya, kurang lebih artinya. Kemudian semua makhluk di atas jari. Jadi semuanya diletakkan di tangannya Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, Allah berfirman, Anal Malik. Aku adalah raja. Ini sesuatu yang disampaikan oleh Nabi SAW yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana
keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang disampaikan yang wajib kita imani, Allah ingin menjelaskan tentang keagungan Dia. Dan sekali lagi, hal yang seperti ini tidak pantas untuk dipersoalkan, diimani. Menunjukkan akan keagungan Allah diceritakan oleh tokoh Yahudi ini, alim ulama Yahudi ini kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa komentar Rasulullah? Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu tasdiqan liqaulil habri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa alaihi salatu wassalam dengan informasi yang disampaikan oleh tokoh alim ulama dari Yahudi ini sampai terlihat apanya? Gigi gerahapnya. Tasdiqan liqaulil habr. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang disampaikan oleh alim ulama Yahudi ini. Kemudian beliau membaca firman Allah senada dengan yang disampaikan oleh alim ulama Yahudi yang mereka baca dalam kitab Taurat mereka, ayat yang kita bacakan sebagai judul bab, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Ya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal pada hari kiamat bumi dan semuanya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wal jibalu wasyajaru ala isba, gunung serta semua pepohonan berada di atas jari, summa yahuzzuhun, kemudian Allah menggoyangkannya, Allah menggetarkannya, fayaqulu anal malik anallah, aku adalah raja, aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, beliau sebutkan lafaz-lafaz riwayat yang berbeda-beda dalam kitab-kitab hadis ini, yaj'alus samawati ala isba wal ma'a wathara ala isba wa sa'iral khalqi ala isba. Allah menjadikan semua langit yang 7 lapis di atas jari, air, kemudian tanah di atas jari, dan semua makhluk di atas jari. Ini dilengkapi atau riwayat-riwayat yang antara satu saling melengkapi. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar disebutkan, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Allah pada hari kiamat akan menggulung langit yang 7 lapis, digulung langit. Summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah SWT akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja. Lihat keagungan dan kebesaran Sang Pencipta Allah SWT. Ya, keagungan dan kebesaran Allah SWT. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang angkuh? Mana orang-orang yang sombong? Kemudian Allah SWT melipat 7 lapis bumi. Kemudian Allah SWT mengambilnya dengan tangan kirinya, summa yaqulu. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja. Mana orang-orang yang angkuh? Mana orang-orang yang sombong? Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Sang Pencipta dengan sifatnya seperti ini, inilah yang layak untuk disembah. Sang Pencipta yang agung dan besar ini, inilah Sang Pencipta, Sang Khalik, Tuhan yang berhak untuk disembah. Karena kita mengatakan apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Lata yang mereka sembah, yang awalnya hanya sebongkah batu, yang konon ceritanya di batu ini pernah duduk di atasnya seorang yang saleh, seorang yang baik, yang selalu memberi makan kepada orang yang lewat. Kemudian dia meninggal. Kemudian tempat yang dia duduk di atasnya dikeramatkan. Kemudian disembah. Dibangun bangunan dekat batu ini. Dan ada penjaganya. Ada juru kuncinya. Yang mana ini adalah berhala yang diagungkan khususnya oleh penduduk Taif.
Sehingga orang-orang Taif, tatkala mereka masuk Islam, di antara syarat yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi izinkan kami untuk tetap menyembah Lata. Ini syaratnya. Dalam sebagian riwayat mereka mengatakan, kami mau masuk Islam, tapi jangan dihancurkan Lata. Butuh waktu. Izinkan kami menyembahnya, mengagungkannya sampai waktu nanti penduduk Taif akan menghancurkannya. Tapi Nabi SAW tidak menerima syarat. Setelah mereka masuk Islam, maka Nabi mengirim beberapa orang sahabat untuk menghancurkan berhala ini. Dan yang menghancurkan adalah sahabat dari Taif sendiri, yakni Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau menghancurkan bangunan ini. Ya, sampai tatkala beliau hendak menghancurkan batu yang dikeramatkan, tempat yang dikeramatkan ini, para wanita-wanita Taif semuanya keluar sambil menangis. Sambil apa? Menangis. Bahkan mereka mengatakan bahwa Mughirah tidak akan mampu menghancurkan apa? Lata. Mughirah tidak akan mampu. Pasti Lata akan melaknat dia. Lata akan menghancurkan dia. Maka Mughirah ingin menertawakan mereka. Maka dia pun naik ke atas bangunan ini. Kemudian tiba-tiba dia pura-pura jatuh. Sudah naik ke atas, kemudian pura-pura apa? Jatuh. Maka semuanya bersorak. Semua masyarakat bersorak. Kemudian mereka mengatakan, Lata telah membinasakan Mughirah. Lata telah menghancurkan Mughirah. Tidak mungkin bangunan yang dikeramatkan itu akan dihancurkan. Tapi Mughirah mengatakan, celaka kalian. Sesungguhnya tanggal lahirku dengan Lata lebih dulu aku. Artinya, maka dia pun mengambil senjata, mengambil pukulan, dan menghancurkan, merobohkan bangunan ini sedikit demi sedikit sehingga semuanya apa? Hancur. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, sesembahan yang tidak berhak disembah. Bagaimana mungkin disembah sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat apapun, tidak memiliki keagungan, tidak memiliki kebesaran. Mungkin keagungan dan kebesaran hanya sekedar cerita-cerita saja, yang tidak diturunkan sama sekali penjelasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang pencipta Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, coba lihat keagungan dan kebesarannya. Dia letakkan semua makhluk di jarinya. Kemudian dia mengatakan, aku adalah raja, aku adalah Allah. Dalam sebagian riwayat disebutkan, mana raja-raja dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana raja-raja apa? Dunia. Ini keagungan yang pertama yang disebutkan oleh penulis dari beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Namun di dalam sanadnya ada kelemahan. Karena di sini disebutkan waruya, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ya, di sini disebutkan bahwa dalam riwayat ini terdapat dalam sanad riwayat ini terdapat seorang bernama Amr bin Malik, yang mana orang ini dilemahkan riwayatnya, banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan. Karena beliau nukilkan ya dengan sighah ruya dan diriwayatkan, mengisyaratkan ada sisi kelemahan dalam riwayat ini. Mas-samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di genggaman Rahman Allah Subhanahu wa taala kecuali ia hanya bagaikan khardalah fi yadi ahadikum. Ia bagaikan khardalah. Khardalah itu biji kecil atau sesuatu yang sangat kecil yang berada di genggaman kalian. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan padaku Yunus, telah mengkhabar kepada kami Ibnu Wahab. Berkata Ibnu Zaid, telah menceritakan padaku ayahku, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi turs." Qala wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Mal kursiyyu fil 'arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat
baina dhahrai falatin minal ard. Kemudian beliau menyebutkan tentang keagungan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan tentang keagungan Sang Pencipta yang harus kita agungkan dan kita besarkan dan kita sembah, maka beliau menjelaskan tentang keagungan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nabi SAW bersabda, tidaklah 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi. yakni ayat kursi yang disinggung oleh Allah dalam ayat kursi. Kecuali 7 lapis langit itu dibandingkan kursi yang disinggung di ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kecuali 7 lapis langit tadi bagaikan darahim sab'ah, 7 keping dirham, 7 keping dirham yang diletakkan di Turs. Turs itu tameng. Jadi tameng apa? Perisai ya. Perisai untuk bertempur dari serangan. Tatkala diletakkan, kemudian diletakkan di atasnya 7 keping dirham. 7 keping dirham. Ya, 7 keping dirham. Maka subhanallah, Nabi SAW mengatakan bahwa 7 keping dirham itu adalah langit, 7 lapis langit, sedangkan Turs, perisai tadi adalah kursi. Ini menunjukkan kursi yang disinggung oleh Allah SWT di ayat kursi merupakan makhluk yang sangat besar. Kemudian disebutkan riwayat berikutnya perbandingan antara kursi dengan arsy. Arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala, makhluk terbesar yang menjadi payung alam semesta. Disebutkan tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali kahalqatin min hadid. Tidaklah kursi dibandingkan arsy kecuali seperti gelang dari besi. Ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard, yang dilemparkan di tengah gurun pasir. Bayangkan langit yang begitu sangat luasnya, dan bukan satu langit, bukan satu lapis langit, tapi 7 lapis langit. Dan kita tahu bahwa makhluk yang disebut langit ini, langit pertama lebih luas dari bumi, langit kedua lebih luas dari langit yang pertama, begitu seterusnya sampai langit ke-7. Karena alam semesta ini semakin naik ke atas semakin besar, semakin luas. Dan disebutkan surga di atas langit. Surga di atas langit. Jadi langit yang luas, yang besar ini, yang kita tidak tahu ujungnya, hanya Allah yang tahu ujungnya. Apabila langit ini dibandingkan dengan kursi yang disinggung oleh Allah dalam ayat kursi, maka langit yang luas, 7 lapis langit yang luas ini hanya bagaikan apa? 7 keping dirham yang diletakkan di atas perisai. Nah, kemudian kursi yang sudah sangat begitu besar dibandingkan dengan arsy hanya bagaikan gelang yang terbuat dari besi yang dicampakkan di tengah gurun pasir. Bagaimana besarnya? Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah saja besarnya seperti ini, menunjukkan Sang Pencipta, Zat yang Maha Agung Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin." Antara langit dunia ke langit berikutnya, langit yang kedua, ya, bainas sama'id dunya wallati taliha, antara langit dunia dengan langit berikutnya, langit pertama jarak dengan langit yang kedua, jarak tempuhnya, jaraknya adalah 500 tahun. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 am. Begitu juga antara jarak langit dengan langit di atasnya sama, 500 tahun. Coba bayangkan para ikhwan. Ini tidak bisa kita bayangkan kebesaran Sang Pencipta tatkala kita memikirkan kebesaran makhluk yang diciptakan oleh Allah saja
sudah cukup bagi kita untuk tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa bainas sama'is sabi'a wal kursi 500 amin." Jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi adalah 500 tahun. Wa bainal kursiyyi wal ma' 500 am. Dan antara kursi dengan lautan yang ada di langit ini ada 500 tahun. Wal arsyu fawqal ma', dan arsy ada di atas lautan, dan Allah berada di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min amalikum. Tidak ada yang samar baginya apapun yang kalian kerjakan di atas muka bumi. Keagungan Sang Pencipta. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukannya, Allah Maha tahu. Bahkan yang terbetik di dalam hati kita saja, Allah juga tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Maha tahu mata-mata yang berkhianat, dan dia tahu apa yang disembunyikan, dirahasiakan oleh seorang hamba di dalam hatinya. Ini keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang sekali lagi ini semua menunjukkan keagungan Sang Pencipta yang harus menjadikan kita tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi seorang hamba yang lemah, bagi seorang hamba yang hina, kemudian membaca dan mendengar penjelasan tentang keagungan Allah, keagungan zatnya, keagungan apa yang diciptakan olehnya, kemudian hamba yang hina dan lemah ini tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau tunduk kepada Allah. Apa yang kita andalkan di hadapan Sang Pencipta yang Maha Agung ini? Yang kita sebutkan tadi, jangankan berbicara tentang keagungan Sang Pencipta, kita berbicara tentang keagungan yang diciptakannya saja sangat luar biasa. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ardh?" Apakah kalian tahu jarak antara bumi kalian dengan langit? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bainahuma masiratu 500 sana. Jarak antara bumi kita dengan langit yang di atas kita, jaraknya adalah 500 tahun. Tentunya jarak 500 tahun dengan kendaraan masa itu, dengan naik kuda. Artinya kalau kita naik kuda menuju langit, belum lagi sampai kita sudah apa? Wafat duluan. Itu jarak. Makanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu perjalanan yang sangat luar biasa, dilakukan oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lapis langit di atasnya itu sama 500 tahun. Wa kithafu kulli sama'in masiratu 500. Apa arti kithaf? Tepat. Iya. Langit kalau dalam jarak beda dengan ketebalannya. Juga disebutkan ketebalannya sama, jaraknya berapa? 500 tahun. Wa bainas sama'is sabi'a wal 'arsy bahrun min asfalihi wa a'la kama bainas sama'i wal ardh. Dan di atas langit ketujuh dan arsy ada samudra, lautan. Tidak bisa kita bayangkan keagungan Sang Pencipta. Antara asfalihi, dasarnya, ke atas samudra ini jaraknya sama seperti langit dan bumi, dan Allah di atas. Artinya dia tidak butuh
dia tidak butuh waktu, dia tidak butuh alam. Ya, dia berdiri sendiri, tidak butuh yang lainnya. Karena disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak penjelasan, Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta, dia tidak butuh apapun. Wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min 'amali bani Adam. Allahu akbar. Di atas dia tidak ada yang samar baginya, semua amal perbuatan anak Adam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menunjukkan keagungan apa? Sang Pencipta. Tatkala kita renungkan keagungan Sang Pencipta ini, tumbuh rasa takut kita kepada siapa? Kepada Allah. Rasa cinta kita, pengagungan kita kepada Sang Pencipta, sehingga akhirnya mendorong kita untuk beriman, mendorong kita untuk beribadah, mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Kiranya kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa di alam semesta ini. Tidak ada jaminan yang Allah SWT berikan pada kita. Karenanya dalam hadis kursi, banyak Allah SWT menceritakan tentang keagungannya. Kemudian di akhir, dalam hadis kursi yang masyhur, Allah SWT berfirman, Innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Semua telah dijelaskan keagungan Sang Pencipta. Silakan kamu beribadah. Silakan kamu berbuat dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian adapun catatan yang dicatatkan untukmu, yang nanti akan diletakkan di hadapanmu, yang akan diperiksa, itu semuanya murni perbuatanmu. Itu semuanya apa? Murni perbuatanmu. Maka silakan, sudah dijelaskan Allah itu bagaimana, keagungan Sang Pencipta bagaimana, makhluk yang diciptakan agung dan besarnya bagaimana, jalan ke neraka itu apa, jalan ke surga bagaimana. Kalau jalan neraka diperintahkan untuk dijauhi, jalan surga diperintahkan untuk apa? Diamalkan. Terserah kamu mau berbuat apa. Semuanya sudah ditegakkan hujahnya oleh Allah SWT. Dan yang dicatat darimu semuanya murni apa? Perbuatanmu. Innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Yang aku catat, kata Allah, yang aku perintahkan malaikat mencatatnya dari kamu adalah murni perbuatanmu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Karenanya siapa yang mendapatkan dalam catatan amalnya kebaikan, ketaatan, maka pujilah Allah. Karena Allah telah membimbingnya, memudahkannya untuk melakukan apa? Ketaatan. Namun, kalau nanti dia dapati dalam catatan amalnya selain itu, dia dapati maksiat, dia dapati sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan ia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya berbahagialah bagi kita yang dimudahkan, digerakkan hatinya untuk mengerjakan perintah Allah, mau mengerjakan sholat, mau menutup aurat, mau berzikir kepada Allah, mau mengikuti pengajian, mau belajar, maka bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak lain tidak bukan hanya kemudahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak melakukan itu, maka bertaubatlah. Nanti di akhirat tatkala mendapat catatan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka Allah mengatakan fala yalumanna illa nafsah. Jangan ia mencela kecuali apa? Dirinya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan lanjutkan masail permasalahan dikandung oleh bab ini. Ada lumayan banyak ya, 19 permasalahan. Ya, ada 19 permasalahan yang kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang, yang nanti insyaallah setelah selesai ini kita akan lanjut pada pembahasan yang lainnya biidznillah tabaraka wa taala, di mana bab ini secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keagungan dirinya. Dia sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Karenanya semua ayat dan hadis yang berbicara tentang sifatnya, bagi kita hanya mengimaninya. Tentang kaifiatnya, hakikat kaifiatnya kita tidak tahu. Tapi Allah mengatakan dia seperti ini, maka kita imani. Kalau tidak ada informasi dari Allah dan Rasulnya tentang hal-hal yang gaib seperti ini, kita pun tidak tahu. Dan kita pun tidak akan berani membuat-buat sesuatu yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pembahasan yang berkaitan dengan seperti ini hendaknya kita imani untuk menambah apa? Pengagungan kita kepada Sang
pencipta Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu